Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, perkenankan saya untuk menyampaikan tema kultum pada siang hari ini, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk pada tema kita, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertiannya. Zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang memiliki arti bersih, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dibelanjakan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Infak secara bahasa yaitu membelanjakan atau membiayai. Sedangkan secara istilah yakni mengeluarkan sebagian harta atau penghasilannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal mula kata sedekah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang muslim kepada seorang muslim lainnya dengan ikhlas dan sukarela, tak terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah memiliki arti yang begitu luas. Sedekah dapat berupa materi maupun non materi. Contohnya adalah senyum. Senyum adalah sedekah. Sehingga siapapun bisa melaksanakan ibadah sedekah walaupun tidak memiliki materi spesial pun. Sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat mengalirkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya untuk orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu. Pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku seorang yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang adalah saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak kepada yang membutuhkan, karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan.
mulai dari yang terdekat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berinfak. Contoh, ibda biman ta'ullu, mulailah dari siapapun yang bergantung kepadamu. Maksudnya keutamaan infak ialah mulai dengan menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita. Maka seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik anaknya, istrinya, maupun orang tuanya. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam hal ini, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat, karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, kami hanya ingin sholat, tetapi kami tidak ingin untuk membayar zakat. Hal ini juga terjadi di masa sekarang. Orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran setelah sholat, yaitu aqimus sholah wa atuz zakat. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera juga dalam rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan ada fakir yang terlantar. Setelah Khalifah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, namun juga disalurkan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.